Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Bagaimana kabarnya, Bu Kris? Sepertinya kok sumringah gitu. Sedang bahagia Iya, kah? alhamdulillah Bu Sari. Hari ini saya juga pertama kali nih masuk ke kelas di kelas 5C yang baru. Tapi ya begitu Bu Sari, saya punya sedikit permasalahan ini Bu Sari. Wah, Bu Kris punya masalah aja masih sumringah ya. Tidak terlihat kalau ada Iya. beban gitu ya. Iya, tapi sebenarnya ada masalah ini Bu Sari saya nih. Oh, Sedikit ada sih ya. masalah apa, Bu Kris? Iya. Mungkin bisa saya bantu, Bu Kris? Permasalahan apa? Iya, saya ini ingin menemukan solusi nih Bu Sari tentang permasalahan saya tadi di kelas ini. Nah, jadi ceritanya ini di kelas 5 yang baru ini saya punya sedikit masalah ini Bu Sari. Gitu. Jadi ini ada permasalahan di kelas saya ini tentang pembelajaran saya tadi di kelas. Tuh. Oh, berarti kira-kira kita akan berbincang tentang apa ya, Bu Kris? Iya, ini permasalahannya ada di kelas ini Bu Sari tentang pembelajaran saya tadi pagi. Jadi begini, tadi pagi ini kan ya menjelang agak siang sih, itu ada murid saya ini. Waktu saya menerangkan itu kok tiba-tiba dia itu tertidur gitu loh. Loh, aneh ini kok tertidur gitu loh. Waktu itu kan saya tanya ini, waktu penjelasan tentang materi begitu. Kemudian itu saya tanya dia, brilian gitu saya panggil. Lah kok tiba-tiba dia tuh kaget dan dia tuh ternyata bangun tidur Bu Sari. Waduh, ini anak ini Sampai gimana terlelap ya, Bu Kris, gitu. sampai terlelap Iya, tidur. apa mendengarkan suara saya atau bagaimana hingga dia itu sampai ketiduran gitu Bu Sari. Tapi kan ya tidak mungkin kalau kita itu langsung marah begitu. Akhirnya ya sebelum pulang, setelah teman-temannya pulang semua, setelah berdoa, ya saya panggil ini anaknya. Kenapa? Saya tanya, kenapa kok kamu ini tidur di kelas gitu. Terus jawabannya itu ya santai gitu loh. Santai, iya Bu, ini saya bosen gitu, gabut. Terus terus saya tanya lagi, apa kamu tadi malam tidurnya terlalu malam nak gitu. Enggak sih Bu, cuman kok tiba-tiba itu di kelas itu rasanya tuh kok aku bosen, terus aku tidur. Loh, jawabannya itu segampang itu gitu. Iya, semudah itu dia tuh ngomong kalau dia tuh ketiduran gitu. Waduh, ini kalau misalkan pembelajaran selanjutnya setiap kali dia seperti itu dia ketiduran, wah ada apa ini dengan anak ini gitu Bu Sari. Jadi apalagi kan seperti yang kita ketahui kalau di kelas 5 memang sudah kelas yang lebih tinggi, harusnya dia sudah mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Namun kenapa dia kok waktu saya terangkan itu dia itu ketiduran gitu loh. Ini kan PR besar buat saya ini Bu Sari. Gimana ya? Daya, Bu Kris. Selain jenengan melakukan wawancara atau bertanya pada anak tersebut, permasalahannya apa yang Bu Kris lakukan terhadap anak tersebut, mungkin dari gaya belajarnya atau tes kemampuan kognitif dari anak, apakah Bu Iya. Kris sudah melakukan?
Iya, Bu Sari, saya ini sudah dari awal pembelajaran ini saya sudah melakukan tes kognitif dari anak tersebut dari kemampuan awal diagnostik awal ini. Jadi sebelum menuju ke kelas 5, saya sudah membuat tes untuk siswa saya, gunanya untuk mengetahui keterampilan kira-kira dia itu mempunyai kemampuan tingkat tinggi, sedang, ataupun rendah, begitu. Iya, sudah melakukan tes diagnostik, lalu bagaimana hasil tes diagnostik yang sudah dilakukan dengan identifikasi bagaimana kemampuan awal dan gaya belajar anak tersebut, Bu Kris? Iya, jadi begini Bu Sari, saya itu juga sudah melakukan tes gaya belajar anak juga. Jadi saya berikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan gaya belajarnya. Misalkan bila kalian mendengarkan musik, itu kira-kira kamu itu dengan cara apa? Apa kamu menyanyi? Apa kamu berjoget? Apa kamu itu yang sesuai dengan gaya belajarnya dia? Nah, setelah saya teliti, Bu Sari, nah di gaya belajar ini ternyata siswa saya ini mempunyai gaya belajar yang cukup beragam gitu, Bu Sari. Jadi ada mereka itu mempunyai gaya belajar yang kinestetik, ada yang auditory dan juga ada yang visual begitu, Bu Sari. Yang untuk anak yang bermasalah tadi bagaimana, Bu Kris? Gaya Iya, belajarnya apa? sebenarnya sih iya benar Bu Sari, benar sekali Bu Sari yang Bu Sari tanyakan nih. Dari segi kemampuan sebenarnya anak ini itu kemampuannya juga tidak terlalu rendah, namun dia itu kalau saya lihat dia itu di dalam kemampuannya sedang. Nah, ini yang menjadi garis besar buat saya, benar sekali Bu Sari. Gaya belajarnya Bu Sari. Ternyata dia ini Gaya gaya belajar apa? belajarnya adalah kinestetik Bu Sari. Jadi dia tidak suka mendengarkan itu, dia lebih suka itu melakukan praktek, melakukan gerakan, melakukan apapun lah. Jadi yang enggak membuat dia itu bosen gitu ya. Benar sekali Bu Sari. Begitu ya, Bu Kris. Lalu, apakah Bu Kris sudah menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya peserta didik dan memberikan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak? Iya, itu Bu Sari. Mungkin saya ini masih belum menerapkan pembelajaran dengan gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak tersebut. Jadi masih belum saya klasifikasikan gaya belajarnya. Jadi tugas-tugasnya juga begitu. Masih belum saya klasifikasikan antara tugas anak yang dengan gaya belajar yang kinestetik, dengan gaya belajar yang auditory maupun dengan gaya belajar visual ini masih belum saya kelompokkan anak-anak ini, begitu Bu Sari. Tapi sudah membuat evaluasi formatif gitu, Bu Kris? Ya, untuk evaluasi formatif ini saya sudah melakukannya berdasarkan dengan tes diagnostik itu. Jadi sudah saya buatkan tes formatifnya antara anak yang kemampuan rendah, antara anak yang kemampuannya sedang maupun anak-anak yang dengan kemampuan yang rendah. Ini sudah saya buat supaya apa ya, tidak ada kesulitan bagi mereka gitu. Supaya mereka juga terfasilitasi dengan benar ya Bu Sari ya. Bukankah seperti Oh itu ya ya. Bu Sari? Ya baik Bu Kris. Lalu rencana apa yang Bu Kris lakukan untuk mengubah pembelajaran tersebut? Iya, ini saya ini rencananya Bu Sari akan membuat modul ajar yang mana modul ajar tersebut itu pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi nih strateginya ini. Nah, kemudian di pembelajaran saya itu di modul pembelajaran itu di langkah-langkahnya tersebut nanti anak-anak itu juga akan saya berikan media ataupun fasilitas dengan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi anak yang
audiotori, saya akan beri dia itu karena dia itu lebih suka mendengarkan ya Bu Sari ya, maka saya akan memberikan dia itu video-video seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang pembelajarannya dia gaya belajarnya adalah visual, maka saya akan memberikan sebuah gambar. Jadi supaya dia itu lebih mudah memahami materi nanti saya. Gitu. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, nah tentunya mungkin anak-anak ini akan saya ajak untuk bermain peran ataupun untuk melakukan sesuatu yang membuat motorik dia itu bekerja, jadi dia itu nggak bosen gitu loh di kelas, dan nggak akan terjadi lagi anak yang ketiduran lagi gitu ya Bu Sari ya. Gitu Bu Sari. Iya, Bu Bagaimana Kris. Bu Sari? Setuju sekali, Bu Kris. Setuju sekali saya dengan apa yang sudah dilakukan Bu Kris, dengan gaya belajar siswa yang tidak sama dan tugasnya yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka, maka harapannya peserta didik merasa semangat dan aktif dalam pembelajaran, tentunya hasilnya yang sesuai yang kita inginkan ya Bu Kris ya. Iya Bu Sari. Jadi saya juga akan membuat langkah-langkah kegiatan ini Bu Sari di kelas saya ini supaya anak-anak itu lebih senang lagi, lebih semangat, lebih ceria di kelas 5 sebelum apa itu untuk menerima pembelajaran selanjutnya ini Bu Sari, begitu. Iya. Ya Bu Kris, setelah kita berbincang-bincang ini, apakah Bu Kris sudah dapat menyelesaikan semuanya, Bu Kris? Iya, alhamdulillah Bu Sari. Saya juga sudah bisa memberikan solusi nih dari yang sudah Bu Sari apa mendengarkan cerita saya. Jadi saya tuh ada titik terang lah, ada sebuah solusi yang titik terang yang membuat saya itu oh iya harus seperti ini begitu ya Bu Sari. Oh iya Bu Sari. Selain itu nanti pastinya saya juga tidak lupa supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti pembelajaran saya. Tentunya saya juga harus melakukan sesuatu nih Bu Sari. Tuh. Ya, apa yang Bu Kris lakukan untuk teman-teman juga aktif dan inovatif seperti yang sudah Bu Kris rancang begitu? Iya, rencananya ini sebagai tanggung jawab saya nih Bu Sari, saya mau membuat media ataupun video pembelajaran ini Bu Sari, yang tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan nanti mau saya upload di YouTube tentunya, dan juga saya juga mau melakukan Wah, praktik baik ini Bu Sari. Karena wah, mendapatkan keren pencerahan sekali ini Bu dari Bu Kris. Sari. Iya. Terima kasih Ya, Bu sekali Kris, loh Bu Sari. alhamdulillah Bu Kris. Iya. Alhamdulillah Terima sepertinya Bu Kris kasih. sangat bersemangat sekali ya untuk melaksanakan pembelajaran. Iya. Terima kasih Bu Sari atas semua solusi yang sudah diberikan Bu Sari. Sangat membantu dan menginspirasi sekali Bu Sari. Sama-sama Bu Kris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.